Ada beberapa fitur di sini yang kita harus P2H lewat sini. 1, 2, 3, panang kanan. Yes, oke. Dia bakal ke 100 semua. Itu fungsinya. Pencetakan seperti ini. Oke, shalom, semangat pagi. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang ini. Kita fokus di ini saja. Ini kalau di Mercy sebutannya adalah cluster. Yang ini dia sebutannya cluster. Untuk ngontrol-ngontrol seperti ini bisa kalian lihat pindah-pindah menu. Nah, bisa kalian lihat ya kalau pindah-pindah menu. Dia tombol navigasinya adalah ini. Yang ini ya. Tombol navigasinya. Nah, oke ya. Ini navigasinya. Tombol navigasi untuk cluster. Oke, kita langsung saja ya. Biasanya kalau kunci kontak sudah posisi on, dia akan seperti ini. Posisi kuncinya dia di sini ya, ini. Nah, ini dia kuncinya. Kita off-kan dulu. Ini off atau ACC sebutannya. Kalau ini off total. Nah, mati ya. Ini kan lo off total ke posisi ACC, putar ke searah jarum jam. Dia akan seperti itu kalau untuk posisi ACC ya. Cuman lambang Mercedesnya yang ada, Mercedes-Benz. Kalau mau langsung on, kita satu kali lagi. Nah, ini sudah on. Bisa kalian lihat. Seperti itu ya. Ada beberapa fitur di sini yang kita harus P2H lewat sini. Kayak semacam oli engine, tekanan angin bisa dilihat di sini juga, tapi di sini ada displaynya juga dan lain-lain. Saya harus jelaskan ininya dulu supaya kalian bisa lebih paham lebih mudahnya. Di situ ada beberapa menu. Biasanya kan kalau buku itu ada babnya, ada halamannya juga. Nah, di sini saya akan jelaskan itunya dulu. Bab dan halamannya di cluster ini sebutannya cluster ya. Kalian bisa lihat yang posisi di atas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa kalian lihat. Nah, saya geser ke kanan ya. Itu kita sebut saja itu adalah bab. Kalau sama di buku kita sebut saja bab ya. Bab. Anggap saja di truk info ini yang paling pojok kiri itu bab 1. Di samping kanan truk info ada speed itu bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan bab 6. Setiap bab-bab ini ada halamannya. Halamannya kita lihat kotak ini nah. Ini kotak-kotak nih 1, 2, 3, 4, 5. Kita pencet tombol navigasi ke bawah. Nah, lihat warna birunya bergeser toh. Kita ke bab 1 dulu. Bab 1 ada truk info. Di sini mencakup ada 2, 4, 5 halaman. Ini halaman ya yang saya maksud ini. 5 halaman. Halaman 1, 2, 3, 4, 5. Di sini mencakup untuk truk info ini di kiri atas dia ada trip meter nih. Ada kilometernya dan trip meternya dan jamnya juga. Jam dan ini 26 derajat Celcius ini maksudnya yang udara sekitar kita sini 26 derajat. Halaman kedua kita pakai tombol navigasi ke bawah. Nah, di sini ada sign star, ini saya belum terlalu paham juga. Dan di bawah sign star ini halaman 3 ini adalah fuelnya. Untuk kapasitas fuelnya ya. Nah, fuel yang tersisa bisa dipakai sampai 622 km. Ya. Fuel yang tersisa yang ada di unit ini, yang ada di fuel tank. Nah, ini dia. Fuel gauge-nya. Kalau ini fuel digitalnya. Oke ya. Kita ke halaman 4 ada apa lagi? Science Reset 1 seperti yang di halaman 2 saya nggak terlalu paham, kita lewat soalnya ini nggak di tes praktek atau tes tertulis, mereka nggak terlalu tanya ini. Kemudian di bawah ada Science Reset 2 juga. Kemudian kita geser ke kanan ke bab 2. Nah, ini ada digital speednya, kecepatan digital untuk unit ini. Misalkan kalau kalian di sini larinya 20 km per jam, di sini juga 20 km per jam. Ini digitalnya, digital speednya. Oke. Dan di sini di bab 2 ini ada 2 halaman, halaman 1 dan 2. Kita coba lihat halaman 2 itu apa. Ini ada Flipboard Eco Support. Oh, ini untuk fitur Eco Support di unit ini ya. Kita coba kepoin, kita oke. Pencet oke. Nih. Ada tombol oke-nya ya. Kita oke di sini. Oke. Nah, di sini ada penilaian kita, rating kita untuk supir.
berapa persen RPM-nya, kita penguasaan RPM, ini kan lambang RPM, berapa persen kita pengereman saat turunan, untuk total speednya berapa persen, ya jelas ini dia jadi 100% untuk penguasaan speednya karena ini di lock di kecepatan 40. Pemakaian engine brake ya, kalau ini sebutannya engine brake, kalau di Hino 500 dia sebutannya exhaust brake. Dan ini untuk pemakaian gear manual, transmisi manual itu 99%. Dan untuk pemakaian pedal apa ini? Pedal akselerator ya. Ini untuk truk cek dan lain-lain. Pokoknya ini di bab 2 ya. Fleetboard Eco Support ini kita bisa reset, itu ada tulisan reset. Kalau kita mau reset, kita pencet panah kanan yang ini. Pencet panah kanan. Kita coba pencet 1 2 3 panah kanan. Kita reset. Yes, oke. Dia bakal ke 100 semua. Itu fungsinya kan. Kita kan 2 supir nih, 2 supir shift 1 shift 2. Kalau kalian mau mengoperasikan, usahakan reset itu supaya terlihat di tampilan sini selama 1 shift kamu. Selama kamu bawa ya penilaian kamu sendiri, nggak tertimpa sama supir lain gitu. Nah, usahakan reset dulu supaya kamu bisa lihat kan cara pengoperasianmu, begitu maksudnya. Oke ya. Mau kembali kita oke lagi. Oh, 2 ya, ini sudah paham ya. Kita ke kanan lagi. Kalau ke kanan ini bab 3 ini tentang alarm, jam dan alarm. Ini kita setel alarm, mau setel alarmnya jam berapa, sesuka kita lah kalau untuk ini. Kita nggak usah terlalu ini, bisa kalian kepoin sendiri kalau suatu saat bisa bawa unit ini ya. Kalau di bawahnya lagi ada audio, ini untuk setting audionya. Ini audio masih off. Oke, nggak terlalu penting juga untuk tes praktek dan tertulis. Dan yang pentingnya di sini. Nah, di bab 4 ini untuk pemakaian differential lock dan PTO. Kalau misalkan kita nyalakan PTO, saya coba nyalakan PTO. Nah, dia nyalanya yang ini ya, warna kuning. Ini posisi PTO aktif, bisa kalian lihat juga di display ada. Di sini PTO aktif, dia mati. Oke, paham ya. Kalau untuk differential locknya di sini. Tuh, differential locknya posisi 0, posisi differential lock interaxle, dan yang satunya interwheel. Nah, aktif interaxle, dan yang menyala di display tadi yang di tengah tuh, dan yang display ini interaxle juga menyala. Ini menandakan bahwa differential lock interaxle sudah aktif. Kalau interwheel kita geser ke kanan lagi ya. Masih ingat kan yang posisi tombol tadi? Kita geser ke kanan lagi. Nah, kalau untuk interwheel seperti ini, ketiga-tiganya dia nyala. Kita coba off kan dulu ya. Nah, itu ke interaxle dan ini off. Oke, paham ya? A ini kita ke mode automatic. Kalau dia posisi M dia manual. Ini untuk display speednya. Kemudian kita ke posisi kanan lagi. Nah, inilah dia yang ku maksud tadi, bro. Di sini ada beberapa yang kita harus P2 di sini. Nah, di sini ya. Itu. Ini halamannya ada 1 2 3 4 5. Halaman paling atas itu ada pressure. Pressure angin, air pressure untuk rem. Tekanan angin rem. Dia tekanannya normal. Nah, jadi ceritanya tekanannya ini masih full. Kondisi tekanan angin yang tersimpan saat ini kita bisa pakai untuk beroperasi unit ini. Kalau misalkan dia kurang di merah, kita nggak bisa operasikan unit ini, harus isi dulu. Yang jelas ini untuk display digital air brake pressure, tekanan angin rem. Ini kita harus lihat terus ya, ini harus penuh. Kalau dia nggak penuh, kita hidupkan, ngisi. Setelah engine hidup, dia bakal ngisi otomatis. Kita ke halaman 2. Tuh, perhatikan yang ini ya. Yang ini. Di bab 5. Halaman 2. Nah, ini. Tadi kan ini halaman 1. Ini halaman 2. Kalau ini untuk coolant. Tuh, coolant. Sudah tertulis itu coolant. Bahwasannya ini adalah engine coolant temperatur. Air radiatornya lah. Sekarang engine-nya ini berada di 66 derajat.
Intinya ini display digital engine coolant temperature untuk Mercy ini. Kalian cek di sini. Ini temperatur. Bukan itu ya. Bukan ini lambangnya, kalau kayak lihat ini, kalau kalian tahu ini lambangnya, ini lambang derajatnya, bukan lambang batas air radiator penuh atau enggaknya. Jangan ya, ini untuk derajatnya, bukan untuk mengecekkan jumlah air di dalam radiator lain. Ini untuk derajat engine-nya, berapa derajat panas engine-nya. Jadi unit ini untuk saat ini panas engine itu terdeteksi di 66 derajat. Kalau untuk pengecekan air radiator ya kita pengecekan manual di luar. Kalian bisa lihat video saya sebelumnya tentang komponen-komponen. Saya sudah buat soal itu ya, videonya bisa kalian tonton aja di pojok kanan atas ini. Dan lanjut di halaman 3 kita ada, nah inilah dia. Ini di halaman 3 ini yang paling krusial di sini. Di sini untuk pengecekan di halaman 3. Nah, halaman 3 ini untuk pengecekan jumlah oli dan horse meter. Yang jumlah oli itu kapasitas oil engine yang ini ya, ini lambangnya. Nah, oil level ini untuk oli engine ya, untuk jumlah oli engine yang terdeteksi di dalam engine unit ini. Dan yang di bawah itu adalah horse meter untuk jam kerja unit ini, engine horse meter. Ini kan lambang engine nih. Terus ada H di dalam. H itu artinya horse meter atau jam atau waktu. Jamnya ini 466 jam. H itu yang 466, H poin 30 menit. Jadi kalau mau baca ini 466.30 atau 466 jam, 30 menit. Oke, paham ya? Jadi selanjutnya kita ke bawah lagi, halaman 4. Nah, kalau halaman 4 ini dia menginformasikan ada trouble seperti itu, kayak semacam ada lampu mati atau apa mati atau kerusakan apanya, dia bakal diinformasikan di sini. Sama di sini kayaknya number of event 1 ada kayaknya. Kita coba oke. Pencet oke di navigasi. Take off. Nah, contohnya seperti ini. Kalau misalkan ada kerusakan dia bakal seperti ini. Cuman aslinya ini enggak ya, karena tadi saya nyalakan PTO, dia dalam posisi engine mati, makanya terdeteksi PTO rusak. Maksud saya, kalau misalkan ada kerusakannya, dia bakal diberitahukan di sini, di bab 5, halaman 5, di sini, number of event. Kerusakan apapun itu yang ada di unit ini. Misalkan kerusakan brake atau kerusakan transmisi, kerusakan engine, dia bakal informasikan di sini. Oke, paham ya? Dan yang terakhir ini diagnosis. Ini untuk mekanik. Mekanik yang paham ini, bro ya. Ya, kita memang supir-supir, tapi untuk kode-kode seperti ini kita waduh. Ya, begitulah. Kita masih ada kekurangan juga, bro. Makanya kita harus kerjasama dengan mekanik. Kemudian kita ke bab terakhir, bab 6. Ini paling kanan, ini menu, maksudnya kita bisa setel jam di sini. Oke, kita pencet oke ya. Nah, kita bisa atur jam di sini. Oke ya. Kita oke saja kali ini. Terus menu halaman kedua, lighting. Ini untuk setelan lampu utama ya. Lampu utama, kalian bisa kepo-kepo juga di sini, bisa kita atur tingkat tinggi rendahnya lampu. Nah, instrumen panel, kecerahan instrumen panel kita bisa setel itu, bisa tambah cerah lagi kan. Ini bisa bikin kurang terang, tapi kita bikin di 50. Ini untuk kecerahan lampu instrumen panel yang ini. Yang sama ini juga lampu. Kalau untuk ini lampu kabin, setelan lampu kabin yang ini. Nah, yang ini 2. Oke, untuk fungsi M ini dia bisa kalian lihat yang saya scroll itu. Nah, yang di atas, paling atas, yang ini dia itu akan membuat sebuah memori atau menu favorit kita. Kita bisa atur menu favorit. Misalkan seperti ini ya. Misalkan saya mau bikin di sini, menu favoritnya di sini. Kita
tinggal tahan seperti ini saja. Kita tahan seperti ini ya, tekan dan tahan sampai ada bunyi alarm, bisa kalian dengar ya. Nah, itu ya, ada alarmnya yang bunyi ya. Nah, saya kunci di sini, di menu ini ya. Di bar 3, saya kuncinya di situ. Nah, saya kan locknya di sini tadi. Locknya di sini. Itu fungsinya kalau misalkan kita terlanjur ke sini menunya, ke kiri sini, ke paling sana. Terus kalau kita mau ke menu favorit tadi, kita tinggal pencet ini. Kita tinggal pencet ini dan dia bakal loncat di menu favorit yang kita setel tadi. Kalian coba lihat ya. Saya mau atur. Saya pencet yang tombol M tadi. Nah, dia balik ke situ. Begitulah maksudnya, ya. Dia langsung loncat begitu. Nah, kan saya locknya di sini tadi. Oke ya, kita coba geser ke sini, situ. Terus kita pencet satu kali jangan tahan. Nah, kalau satu kali kita pencet tahan, dia akan menyimpan memori. Misalkan kita simpan di sini, coba kita ganti ya memorinya. Kita ganti misalkan di sini. Pencet dan tahan. Pencet M-nya dan tahan. Nah, bunyi alarm kan? Nah, jadi dia bakal berpindah di situ, di speed itu memorinya. Coba lihat ya, kita geser ke paling pojok kanan. Kita pencet satu kali dan jangan tahan tombol M-nya. Nah, itulah dia yang dimaksud ya. Sudah kayaknya kalau untuk klaster ini cukup sampai di situ saja. Semoga kalian paham ya keterangan saya ini. Speedometer, fuel gauge, dan untuk ini air brake pressure untuk rem ya. Dan ini RPM atau rev counter. Saya kira itu aja dulu ya. Itu aja dulu penjelasan saya kali ini. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.